Hola, Basti seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Sabar ya, video-video performance review sepatu-sepatu yang kemarin masih on progress, ya kan? Karena lapangan basketnya kan baru buka minggu lalu, jadi ya masih on progress. Sementara sambil nunggu performance review, video initial review lagi. Kali ini kita punya sepatu basket Adidas Pro model 2G. Yo, balik ke tahun 90-an, sepatu ini tuh udah kayak sepatu sejuta umatnya Abbas di era itu. Kemanapun kalian pergi ke lapangan basket manapun gitu, pasti ada 1-2 orang yang pakai sepatu Adidas Pro model kayak gini nih. Jadi sepatu ini tuh emang sepatu lama, model lama yang di remake kembali. Jadi istilahnya retro lah ya. Bukan deh, lebih tepatnya Protro. Kalau di Nike disebutnya Protro. Jadi kayak sepatu-sepatu Kobe yang lama tuh, terus di remake lagi dengan teknologi yang kekinian, teknologi yang udah ada saat ini, dinamain Protro, Performance Retro. Nah, Adidas juga ngeluarin tuh versi Protro-nya kayak gitu, dan mereka milihnya Adidas Pro model. Dan emang sepatu ini tuh siluetnya asik banget ya, mau dipakai casual, mau dipakai basket, waktu itu emang cocok banget sih, karena kan ini bentuknya sepatunya tuh kayak Adidas Superstar, yang jadi dia kayak Adidas Pro model tapi versi low-nya yang sama-sama ada shell toe cap-nya itu. Kayak gimana sih bentuknya, udah deh ya, langsung kita unboxing dulu. Wah, gila sih. Bring back the memories. Gokil. Ya emang kayak gini nih bentuknya. Keren sih. Gila ya, ternyata modelnya emang everlasting banget ini, si Adidas Pro model. Masih keren tuh sampai saat ini juga. Nah ini nih, shell toe cap yang gue bilang nih. Mirip-mirip kayak yang di Adidas Superstar gitu. Adidas Pro model 2G ini dipakai sama bintang NBA Jamal Murray. Murray inside, incredible. Well, they just can't contain. Dan 2G itu gue nggak tahu sih stands for apa, gue udah nyari di internet dan nggak ketemu, tapi gue yakin kayaknya untuk second generation ya. Jadi 2G stands for second generation. Kalau abas kalian ada yang tahu 2G stands for apa, kasih tahu di kolom komentar ya. Harga sepatu ini tuh 1,6 juta dan tadinya sih ada di adidas.co.id, cuma kayaknya udah sold out. Di adidas.co.id adanya cuma yang colorway hitam doang. Gua nggak tahu apakah akan masuk lagi colorway yang lain, mudah-mudahan sih masuk. Jadi sementara gue nggak bisa ngasih link pembeliannya. Kalau yang colorway ini jujur gue dapetnya nitip orang beli di luar sih, dan ini beli di China. Makanya ada yang versi colorway biru kayak gini. Jadi fitur-fitur sama material apa aja yang dipakai di sepatu ini langsung kita bahas, mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber. Terus juga traction pattern-nya herringbone sih ya, cuma kayak dipisah-pisah gitu. Nggak tahu ini fungsinya apa nih. Terus bahan rubbernya juga cukup keras, jadi sepertinya akan durable kalau dipakai di outdoor. Kemudian abas kalian bisa lihat outsole forefoot sama heel-nya itu kayak kepisah gitu. Di tengah-tengahnya ada torsion system. Jadi ini untuk support kaki, telapak kaki bagian tengah kita. Jadi ada semacam TPU plate-nya gitu di torsion system ini. Dan biasanya sepatu-sepatu dengan torsion system kayak gini tuh emang bikin seakan-akan pergerakan sepatunya jadi lebih kaku gitu ya. Tapi nilai plusnya adalah dengan torsion system kayak gini ya, ini mengurangi bobotnya. Karena kan kalau outsole-nya full itu kan berarti lebih berat tuh. Kalau ada torsion systemnya kan jadinya kayak dipotong kan, dipangkas gitu. Jadinya outsole-nya berkurang beratnya, jadi sepatunya lebih enteng. Lanjut ke bagian midsole. Di midsole-nya ini yang gue excited banget karena sudah menggunakan teknologi bounce. Dan gue rasa abas kalian juga udah banyak yang tahu teknologi bounce-nya Adidas tuh bener-bener enak banget. Gue rasa untuk saat ini kayak the best cushioning sistemnya Adidas ya, bahkan daripada Boost. Kalau Boost sih gue berasanya waktu itu pas nge-review Adidas T-Max Millennium, gue berasanya Boost-nya tuh agak keempukan sih sebagai cushioning system buat sepatu basket. Tapi kalau Bounce ini
waktu gue nyobain Adidas Harden Step Back. Nah itu gokil sih, enak sih. Dan ini full length bounce, jadi dari belakang sampai depan ini bener-bener full teknologi cushioning bounce itu. Jadi wah, menarik banget sih, gue nggak sabar pengen nyobain sepatu ini. Upper materialnya ada shell toe cap yang dari tadi gue sebut-sebut, dan ini kayak dari bahan rubber gitu. Kayaknya keras banget ya, tapi begitu dipencet-pencet ternyata enggak sih, kayaknya teknologinya udah lebih diperbaiki. Sisanya ada bahan synthetic leather, dan ini patent leather lah ya lebih tepatnya, jadi yang synthetic leather yang mengkilap gitu kayak di Air Jordan 11. Kerennya bahan patent leather kayak gini tuh bikin sepatunya jadi kelihatan mengkilap gitu kan ya. Tapi minusnya kalau ini kena gesekan sama sepatu lain atau benda-benda keras lainnya, ini udah deh, ini bakal baret-baret gitu dan bakalan jelek tuh. Material tali standar sepertinya nggak akan ada masalah. Material lidahnya gokil, ditutup bahan patent leather lagi, dan gila sih kayak nggak ada bolongan-bolongan sirkulasi udara gitu ya. Ini jangan-jangan sepatunya bakalan panas nih. Dan akhirnya ketemu sedikit bahan mesh di bagian lidah yang paling atas yang ada logo Adidas ini. Padding lidahnya lumayan tebel, jadi empuk. Padded collarnya juga tebel banget, empuk banget. Dan yang menarik adalah di bagian heelnya itu kayak ada bahan karet gitu. Jadi kayak bahannya sih kayak kain nilon yang agak-agak mengkilap tapi stretch gitu ya, kayak karet. Penasaran gue feelingnya kayak apa ya nanti setelah dipakai ini. Ada bahan karetnya, dan ini bagian heelnya kan jadi berasa pendek banget ya, jadi kayak sepatu low banget nih karena atasnya cuma dikasih kain ini. Insole-nya pakai Ortholite insole standar, nggak ada yang istimewa. Terakhir heel counternya kayaknya nggak ada masalah, cukup keras juga, terus juga cukup lebar. So far so good. Oke, segitu aja initial review gue untuk sepatu basket Adidas Pro model 2G ini. Gue demen banget sama siluetnya. Siluetnya emang bener-bener everlasting ya, dari tahun 90-an men. Dan sampai detik ini masih enak gitu dilihatnya, masih keren. Dan siluetnya juga asik buat pemakaian casual. Seperti yang udah gue bilang tadi, emang ini siluetnya kan mirip-mirip Adidas Superstar gitu ya. Jadi ya kalau abas kalian pakai celana panjang gitu-gitu masih keren sih, masih oke. Paling yang sedikit bikin gue khawatir adalah shell toe cap-nya ini apakah akan bikin sakit kaki depan gue. Terus juga bahannya yang full patent leather ini apakah akan bikin kaki panas banget. Ya so far itu doang sih, nanti akan kita reveal di performance review. Dan sebelum gue tutup video ini, seperti biasa gue mau ngucapin terima kasih ke 3 Point Jersey yang selalu mempersenjatai gue dengan jersey-jersey mereka yang keren abis. Saat ini gue masih pakai edisi NBA batik. Ini Boston Celtics dengan campuran batik-batik ala kaos-kaos Bali gitu, bukan sih, ini kayak batiknya kaos-kaos barongnya Bali gitu kan ya. Dan masih banyak lagi desain NBA batik yang lainnya. Kalau abas kalian berminat bisa cek Instagramnya 3 Point Jersey Catalog, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi. Thank you banget udah nonton video ini. Please support gue dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, dan jangan lupa like, share, and comment. Sampai jumpa di video berikutnya. I'm Ferdi Brainwash. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.